Karena al-imanu wa yazidu wa yanqus, iman ini naik dan turun. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana kami hendak meningkatkan, memantapkan iman kami ya Rasulullah? Dengan banyak membaca la ilaha Oh, banyak baca la ilaha illallah, Bu. Sambil nidurkan anak, baca la ilaha illallah. Masukkan anak dalam ayunan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aduh, sejuk hati mendengarnya, Pak ya. Nah, lagu selesai, anak pun tidur. Itu orang tua dulu. Lah, orang tua sekarang masuk anak dalam ayunan, mabok lagi, mabok lagi. Pantaslah kalau anak tuh belum lagi dia dewasa. Di mana ada organ tunggal, cekek botol, mabok manja. Betul tidak? Jangan seperti itu. Bacalah ilaha illallah. Ini ada pula ibu-ibu lagi marah dengan lakinya, nidurkan anak, masuk anak dalam ayunan, ngayun sampai ke dek sana. Wah, saking marah dengan laki, nyanyi pula dia, kadang ku berpikir kan mencari gantinya, kata dia. Masya Allah, lakinya dalam kamar mandi jawab, carilah, kau baru nak mencari, akulah dapat, kata. Sian deh lo. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, banyak baca la ilaha illallah ya, untuk memantapkan iman kita. Itulah lagi kalimat yang sakti bagi kita untuk menenangkan batin kita. Tuh, baca la ilaha illallah. Ada orang baca la ilaha illallah sambil berzikir. Nah, ada orang yang ya sambil kerja, itu ibu ya, sebagai bentuk tanda cinta Rasulullah. Nah, didik anakmu dengan mencintai Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah, mengungkap sejarahnya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad sejak dari kecil tidak pernah ketemu dengan ayahnya, ya kan? Walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah, ya, tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Pada saat Siti Aminah sedang hamil 2 bulan, hamil 2 bulan, maka meninggallah suami tercinta di kota Madinah. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah, suaminya Siti Aminah. Ketika suaminya meninggal di rantau orang, Bu, sedihlah Siti Aminah, sedih. Ya, meninggal di rantau orang, sedang berdagang. Nah, itu sedih. Itu Siti Aminah lagi ngandung Nabi Muhammad 2 bulan, suaminya meninggal, sedih. Nah, saya tanya, Bu, kalau suami kita meninggal, kira-kira ibu sedih tidak? Bagus, cinta sejati. Sekarang kita tanya bapak-bapak, Pak, kira-kira kalau istri kita meninggal sedih tidak? Nah, ada yang jawab dak, kata dia. Masya Allah, dengar tuh, Bu. Masya Allah, janganlah Pak sampai hati ini ya Bapak ya. Kalau istri Rasulullah itu ketika Khadijah meninggal, nangis, meleleh air matanya. Khadijah meninggal, Nabi nangis.
Tapi nangisnya tidak kencang, tidak biasa saja, ya. Tapi ada bapak-bapak zaman kini, istrinya meninggal kencang betul nangisnya. Wah, sampai guling-guling di halaman, nangis. Tidak lama kemudian kawin lagi. Ya, air mata. Itu pak, ibunya yang ibu tuh pak. Wah, kawin lagi, masya Allah. Ada lagi yang lebih hebat, bu. Ada yang lebih hebat lagi. Ya, istri tetangga yang meninggal, ada bapak-bapak yang kencang nih yang nangis nih. Istri tetangga yang meninggal nih, sehingga teman-temannya pada ngomong, pak, kan yang meninggal istri tetangga sebelah. Kenapa bapak yang kencang sekali nangisnya? Apa kata dia? Enggak. Dia enak, istrinya cepat mati. Istri aku sampai sekarang dah mati-mati. Masya Allah, rupanya sudah lama dia doakan istrinya cepat. Waduh. Nah, maka itu bu, sesayang-sayangnya kita dengan suami, kita mati tidak sekubur, betul tidak? Ya, tidak sekubur kita. Amalan kita masing-masing di hadapan Allah. Banyak-banyak beramal, ngaji semayang, sedekah, infak, wakaf. Jangan lupa. Nah, supaya kuburan kita terang, kita banyak sedekah. Nah, sekarang ini rumah tahfiz, pendidikan kita ini dalam tahap membangun. Ini surga kita, ladang amal kita. Nah, sekarang siapkan uang ibu-ibu untuk kita persembahkan amal kita untuk membangun istana kita nanti di surga. Setuju? Bukan lihat besar kecilnya, yang penting niatnya untuk membangun istana di surga. Berapa saja nanti kita serahkan, Allah yang maha tahu niat masing-masing. Betul tidak? Nah, nanti terakhir kita siapkan dananya untuk pembangunan kebagusan kita ini ya. 2 tingkat nih rencana ya. Nah, insya Allah disinilah tempat anak-anak kita belajar nanti. Baik, kita lanjut. Masya Allah. Ibu diajak ngaji kadang-kadang, ya Allah, bu, cepatlah datang ke masjid. Ustadz kita sudah datang orang 3. Ibu-ibu pengumuman, cepatlah datang ke masjid, guru kita sudah datang. Aduh, sambil nyanyi-nyanyi ibunya, manggil kawannya, ibu-ibu perhatian. Wah, pakai mic. Hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Wah. Ibu-ibu yang lagi malas ngaji di rumah, jawab, ibu-ibu saya tak ngaji karena saya lagi nyuci celana suami, semalam ngompol 2 kali. Kesian. Ya Pak ya. Masya Allah bu, janganlah. Ayo ngajak ngaji. Ingat ya, amalan kita ngaji, sholat itu yang penting. Bapak-bapak juga gitu pak. Oh pak, masih ada di situ. Kalau sudah tidur kepanasan. Sesayang-sayang kita dengan istri pak, kita mati tidak sekubur. Ya, amalan kita kadangkala kita ini kerja terus, yang dipikirkan duit. Padahal mati tidak bawa duit. Tapi kalau tidak ada duit setengah betul Pak? Masya Allah. Nah, maka oleh karena itu Pak, dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah
wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hei orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu membuat kamu lalai dari ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang lalai dari ibadah kepada Allah karena harta, dialah orang yang rugi dalam hidupnya. Tuh, rugi. Maka oleh karena itu jangan lupa ngaji, sholat 1 halaman sehari, alhamdulillah. Ngajinya ya, jangankan 1 halaman, setengah halaman sudah alhamdulillah. Jangan tidak ngaji sama sekali, apalagi meninggalkan sholat, na'udzubillah min dzalik. Ya, tuh ada bapak-bapak, Pak, oh Pak, ada bapak-bapak kerja siang malam, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kerja cari duit. Ya karena sungguh-sungguh cari duitnya, dapat duit, dapat motor, dapat rumah, dapat kebun, dapat. Wah, sudah dapat semuanya. Awak mati, istri kawin lagi, kasihan deh. Nah, motor yang tadi dibeli Pak, suami barunya yang make. Berbonceng-boncengan istri kita dengan suami baru, kita sudah masuk dalam kubur. Berboncengan dia di atas motor tuh peluk-pelukan, padahal kita yang tukang bayar kreditnya kemarin. Oh, lewat pula dekat kuburan kita Pak. Sambil lewat dekat kuburan kita tuh, suami baru ini nanya pula dia, Mama, mana kuburan mantan suami Mama dulu? Nah, karena Mama ini di belakang megang pinggang, pakai kaki nunjuk-nunjuk, Tuhan kata dia. Kasihan deh loh, lupa. Ya. Maka oleh karena itu Pak, ya sedang-sedang saja mencari harta. Jangan lupa tabungan akhirat. Kalau ada uang rezeki lebih, berangkat haji Pak, daftar haji. Saya tahun kemarin banyak bawa jemaah dari Tanjab Timur ini. Kebetulan saya jadi petugas berangkat haji kan. Nah, tuh. Kalau udah berangkat haji, berangkat minimal berangkat umroh. Nah, yang sudah haji, yang sudah umroh, apalagi? Nah, nih rumah-rumah tahfiz ini, bangunan ini jangan lupa. Ini ladang pahala buat kita. Setuju? Nah, udah. Kita kembali ke hadis Nabi yang pertama tadi, adibu auladakum, didiklah anakmu untuk mencintai Nabi. Sebab mencintai Nabi itu, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta akan sunnahku, kata Nabi, maka dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, kata Nabi, dia masuk ke dalam surga bersamaku. Masya Allah. Itu makanya kita mencintai Nabi. Mencintai Nabi dengan banyak membaca solawat. Ibu-ibu sambil goreng ikan, baca sholat, masukkan ikan dalam kualinya, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Nah itu Bu, ya, bapak-bapak juga baca solawat, jangan lupa. Sambil ke kebun baca solawat. Apa yang bisa kita lakukan untuk cinta Nabi? Tuh. Lah zaman sahabat dulu ketika Nabi masih hidup, sahabat yang namanya mencintai Nabi, apapun ya yang dilakukan Nabi dia ikuti.
Bahkan saking cintanya dengan Nabi, dalam Quran disebutkan, "Falladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah." Orang yang beriman kepada Nabi adalah dia memuliakan Nabi. Bagaimana sahabat memuliakan Nabi? Oh, orang yang memuliakan Nabi dulunya kalau makan tidak mau mendahului Nabi, betul tidak? Wah, berjalan tidak mau mendahului Nabi. Bahkan saking cintanya dengan Nabi, ada yang minum keringat Nabi, ada yang menyimpan rambut Nabi, ada yang menyimpan gigi Nabi, ada yang menyimpan sorban, baju, celana, bahkan sendal Nabi. Masih ada Pak di Museum Topkapi di Turki, masih ada barang-barang Nabi, pedang Nabi. Ini mereka dulu mencintai Nabi. Pernah ada cerita, mau dengar cerita Bu? Ada seorang nenek-nenek yang bernama Ummu Sulaim. Dia punya anak namanya Anas. Anas berteman dengan Rasulullah. Pada satu hari Rasulullah berjalan ke rumah nenek nih. Di luar cuaca panas terik seperti ini. Lalu Nabi masuk ke rumah nenek tadi, bercengkrama, ngobrol dengan anaknya yang bernama Anas. Sambil ngobrol, Nabi tertidurlah di situ. Saking panasnya. Berkeringatlah Nabi ini. Lalu apa yang dilakukan nenek-nenek nih? Diambilnya gelas, isinya air, kemudian keringat Nabi tadi Bu, dilapnya pakai kapas, dimasuknya dalam air tadi yang dicampur dalam gelas. Lalu Nabi terbangun. "Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini?" "Ya Rasul, aku mengambil keringat yang keluar dari jasadmu yang mulia, mengambil barokah." Tuh, mengambil barokah. Sebagiannya ya Rasul aku minum sebagai obat, dan sebagiannya lagi aku jadikan minyak wangi, karena memang keringat Nabi itu wangi. Gitu, minum keringat Nabi, barokah. Tuh Bu, kalau nak coba-coba, nah mumpung hari panas nanti nih, balik ke rumah, laki kita balik dari kebun tidur, dia ambil gelas, tampung bawa keleknya tuh, minum, insya Allah mencret. Masya Allah. Ibu, tidak perlu kita minum keringat laki. Apa yang kita lakukan kepada suami kita? Apa kata Rasulullah? Al-barakatu ma'abil akabir. Keberkahan itu ada pada orang yang lebih tua dari kita. Suami kita, pemimpin kita, itu ada keberkahan pada tangannya, maka ciumlah tangannya. Betul tidak? Tuh, ibu-ibu cium tangan laki itu seperti itu untuk mengambil barokah. Tangan kiai, tangan emak ayah kita, orang yang lebih tua dari kita, itu kita cium tangannya. Lain dengan orang sekarang. Kalau pejabat datang, panitia pewaris nyium tangan pejabat, padahal pejabat itu korupsi. Kiai yang ngajak masuk surga, tak ada yang nyambut panitia. Wah, ini keterlaluan. Tapi enggak, tadi panitia nyambut banyak tadi. Wah, masya Allah, hebat panitia sini ya. Nah itu, tangan kiai, tangan ustadz, tangan guru, itu yang mesti kita cium tangannya. Tangan laki kita sendiri. Ini kalau tangan laki orang lain semangatnya, cium tangannya, tangan laki sendiri, dah mau dapat duitnya. Lain ibu-ibu zaman sekarang nih Pak ya. Kalau Khadijah itu Bu,
Bu, kalau Khadijah, Nabi pulang dari mana-mana disuruh baring di atas pangkuannya, itu Nabi. Sehingga Khadijah itu pasangnya minyak wangi di dada Nabi. Nah, itu Khadijah, Bu. Nah, Ibu, nanti kalau pulang panggil suami kita, Bang, sini Bang, baring di atas pangkuan mama nih. Wah, ya, baring, hadapkan kipas angin. Tidak ada kipas angin, ambil piring belakang itu. Nah, bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Wah, itu baru wanita solehah, ya Bu. Itu wanita solehah. Kalau ibu sudah seperti itu, bapak pun akan jawab, padamu ku serahkan jiwa raga, ku berikan apapun yang kau minta. Nah, mau minta apa? Mau minta emas, ayo kita. Nah, itu Khadijah, Bu. Ya, pakai minyak wangi di depan suami. Ada ibu-ibu sekarang nih, kalau untuk laki orang, minyak wanginya lewat depan Ustadz tenggeng, Ustadz. Ya, Masya Allah. Kalau untuk laki orang bahasanya lembut sekali. Pak RT, mau kemana Pak RT? Lembut sekali. Ya Bu ya. Tapi bukan ibu sini, bukan. Ibu-ibu sini katanya baik semua, bapak bilang tadi kan. Wah, udah apa, ibu-ibu kami di sini hebat-hebat. Wah, ibu-ibu di sana jauh tengah lautan. Kalau untuk laki orang mau pergi yasinan, wangi. Ngantar anak sekolah, wangi. Mau pergi arisan, wangi. Begitu pulang ke rumah mau tidur sama laki, bau minyak angin cap tapak. Kasihan deh lu. Masya Allah. Suaminya sedang nonton TV, lewat depan suaminya tuh kentutnya. Pantas suami zaman sekarang ini cepat mati. Iya. Gitu.